Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladzina ajaba ilaina imanuhum. Mereka para malaikat ya Rasulullah, iman mereka menakjubkan bagi kami. La, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Allah ada di sisi mereka, wajar mereka beriman. Oh, ternyata bukan. Antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. La. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman, wahyu turun kepada kami setiap saat. Wajar kami beriman. Allah mengontrol kami dengan wahyu. Para sahabat bingung. Malaikat bukan, para nabi dan rasul pun bukan. Nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kami ya Rasulullah sahabat Anda. Nah, bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian, ada di antara kalian berbuat dosa dan maksiat. Aku tegur kalian, selamat kalian dari api neraka. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku menempuh jalan Allah surga. Wajar kalian beriman, aku bersama kalian. Bingung para sahabat, malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan, dan mereka pun bukan. Maka para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu siapakah mukmin yang menakjubkan imannya Rasulullah bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Mohon maaf, suara saya sudah habis Bapak Ibu. Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayyara min ba'dikum la yattahikuna bi wala bikum. Orang-orang yang terbaik imannya adalah mereka yang tidak bertemu dengan aku, tidak bertemu dengan kalian. Mereka hidup jauh sesudah kita. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Merekalah mukmin yang terbaik imannya. Bapak Ibu, angkat tangan yang pernah bertemu Rasulullah di sini. Ada? Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Jangankan bertemu mimpi pun belum. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dan dari mana kita tahu kalau Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Ini tiket kita untuk yang menjadi terbaik di akhir zaman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, kita berada di garda terdepan. Saya tunggu kehadiran antum nanti dalam pertarungan yang sesungguhnya bersama Imam Mahdi dan 3 pasukan terbaiknya, Ahlu Syam, Taifah Mansurah, dan Ashabul Ratisud. Ahlu Syam Palestina dan Suriah, Ashabul Ratisud Afghanistan Taliban, dan Taifah Mansurah insya Allah kita Indonesia. Rasulullah SAW mengatakan lah, bukan. Oh, kok malaikat bukan? Padahal malaikat gak punya dosa gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yunazzalu wa hum inda rabbihim. Wa kaifa la yu'minuna, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi arsy Allah. Gak pernah Allah meleng dari mereka. Wajar mereka beriman karena mereka mengelilingi arsy Allah. Allah dekat dengan mereka. Idan antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. Kalau begitu Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La. Wa kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu setiap saat turun pada kami kok. Wajar kami beriman. Kami dikontrol oleh wahyu Allah. Idan nahnu ashabuk. Kalau begitu kami Rasulullah sahabat-sahabat Anda, mukmin yang menakjubkan. La. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Kalian bisa melihat bagaimana aku melakukan amaliyah yang bisa menuntun aku ke dalam surga, mendapatkan rahmat dari Allah. Wajar kalian beriman. Di antara kalian ada yang salah, ada yang sesat, saya peringatkan, selamat dari neraka. Bagaimana kalian tidak beriman? Akhirnya sahabat bingung, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka pun bukan. Mereka tidak berpikir pada kelompok yang lain. Maka mereka balik bertanya pada Rasulullah, fa'ayyul mu'minina alladziina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu mukmin mana yang menakjubkan imannya untuk kami ya Rasulullah? Jawabannya siapa Bapak Ibu?
Ya, Rasulullah SAW mengatakan, alladzina a'jaba ilaina imanuhum, alladzina yuhayyuna min ba'dikum wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. La yaltahiku nabi, mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas. Wa yajiduna suhufan, kita hanya bertemu dengan mushaf. Mereka hanya bertemu dengan mushaf Quran dan beriman kepada apa yang di dalamnya. Tidak bertemu dengan aku, tapi beriman kepadaku dan pada Allah tentunya. Itulah mukmin yang paling menakjubkan imannya. Ya, ini basyiran dari Rasulullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada yang pernah ketemu Nabi di sini? Kalau Nabi KW saya pernah bertemu. Ya, Nabi KW ya. Ada Nabi Ori, ada Nabi KW. Ada di Jawa Barat banyak Nabi KW. Ada Ahmad Musaddiq, ada Ahmad Suyuti ya. Ada di Garut itu ada satu Garut itu ada 5 nabi palsu. 4 sudah masuk Islam kembali, bertobat. Yang satu entah waktu itu saya belum dengar yang satu ini sudah masuk Islam apa belum. Maksudnya sudah bertobat. Atau mimpi bertemu Rasulullah pernah? Mimpi aja belum ya. Apalagi bertemu. Lalu siapa yang dimaksudkan Rasulullah? Kita tidak bertemu Rasulullah, kita mimpi pun belum, kita tidak sejaman dengan Rasulullah, kita hanya bertemu dengan mushaf Quran kan? Kita tahu Allah adalah dari mushaf itu juga, kita tahu Islam agama kita dari kitab mushaf Al-Quran juga, kita tahu Rasulullah dari sana juga. Ini peluang bagi kita untuk menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin. Nah, namun ada nadhiranya, ada peringatan juga yang dibawa Rasulullah. Peringatannya adalah terkait dengan fitnah yang terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung darinya. Sebelum kita menutup salat kita dengan salam, kita membaca doa dalam tasyahud kita, menutup tasyahud kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnah. Syarri fitnah, fitnah yang terburuk. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kok bergelar Al-Masih? Oh, berarti ada 2 Al-Masih yang kita kenal. Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masih Dajjal. Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu Al-Masih pakai kha, artinya perusak. Nggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, nggak boleh kita rubah. Tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam bishawab. Saya memprediksi, ya, Bapak Ibu boleh memprediksi ya? Saya memprediksi 5 tahun ke depan Nabi Isa akan turun. Kalau umur kita panjang. Loh kok Ustaz bisa 5 tahun ke depan? Karena sekarang periode pertama akan berakhir kan? Ke depan nanti periode kedua untuk petahana. Loh, apa hubungannya dengan petahana? Ada. Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada. Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu 1 langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Mereka akan segera menggantikan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, diganti dengan
Bait Sulaiman, ya, yang mana Bait Sulaiman inilah yang akan menjadi istana Dajjal, ya, Prabu.